Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan G20 kemarin. Kami dari kelompok 2 ini beranggotakan Asifa Aprilia, Ilham Madi Kusuma, Ilham Kurniawan, Kevin Krisman Lumbang Tobing, Matius Samonangan Siagian, Muhammad Ahmad Rizky, Muhammad Tawari, Muhammad Tarik, dan Muhammad Zaki Zahran Atayana. Dalam presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi peran Indonesia di bidang ekonomi, lalu peran utama Indonesia yang disimpulkan oleh kelompok, lalu dampak atau akibat adanya peran Indonesia tersebut, kemudian reaksi dunia internasional atas peran Indonesia tersebut, dan diakhiri dengan manfaat bagi rakyat Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal G20, konferensi tingkat tinggi G20 itu sendiri adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 70% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Nah, salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global tahun 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala yang sangat besar. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi peran Indonesia di bidang ekonomi. G20 memiliki nilai strategis karena terdiri dari negara-negara yang menguasai 85% total produk domestik bruto atau PDB dunia, berkontribusi terhadap 79 perdagangan global, dan memiliki 65% atau sekitar 2/3-nya dari jumlah total penduduk dunia. Sebagai the only premier economic forum, G20 beranggotakan Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa. Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak tahun 1999. Sejumlah pertimbangan menjadi dasar dilibatkannya Indonesia ke dalam forum G20. Mulai dari pengalaman mengatasi krisis ekonomi di Asia pada akhir tahun 1990-an, resiliensi Indonesia dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi global pada tahun 2008, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan penduduk mayoritas Muslim, negara dengan jumlah populasi terbanyak keempat, serta sebagai pemimpin di ASEAN. Peran utama Indonesia. Peran utama Indonesia adalah agenda forum G20 dibagi menjadi 2 jalur pembahasan, yakni jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track. Jalur keuangan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang fokus pada isu-isu keuangan. Adapun jalur Sherpa dan berfokus membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berperan mendorong pembahasan 6 agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu koordinasi mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat, pengaturan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance, peningkatan ketahanan sistem keuangan, serta agenda perpajakan internasional. Dampak atau akibat adanya peran Indonesia tersebut. Pertama, Indonesia dapat mengorkestrasi
agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Yang kedua, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, membuktikan persepsi yang baik atas Reaksi dunia internasional atas peran Indonesia. Dalam cuitan Twitternya Presiden Amerika Serikat atau POTUS, Biden menjelaskan dalam G20 bahwa Amerika Serikat berkomitmen membangun ekonomi yang berkelanjutan. Saya menantikan KTT pemimpin G20 dan akan menyoroti komitmen Amerika Serikat untuk bekerja dengan mitra dalam membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan dan inklusif, kata Biden. Biden pun melontarkan kekagumannya akan seni budaya Indonesia saat KTT G20 tahun 2022. Luar biasa, begitu bagus, indah sekali, ujar Biden yang diterima oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Di pihak lain, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui perhelatan KTT G20 2022 tidaklah mudah, apalagi bagi pemegang presidensi saat ini, yaitu Indonesia. Pasalnya, Rusia sebagai salah satu anggota G20 sedang terjadi gesekan diplomatik dengan negara Ukraina. Ini adalah G20 paling berat dalam sejarah. Saya sampaikan selamat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas kepemimpinannya yang bijak, tutur Michel. Senada Persatuan Bangsa-Bangsa mengapresiasi keketuaan G20 Indonesia yang berlangsung dalam kondisi yang cukup rumit melanda dunia belakangan ini. Indonesia mendemonstrasikan kemampuan besar untuk menyatukan para pihak untuk berdialog dan mendorong solusi, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada konferensi pers membahas kekuatan Indonesia untuk ASEAN tahun depan yang diharapkan untuk bisa memberikan solusi atas krisis di Myanmar. Oke, di sini ada manfaat G20 bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, berlangsungnya presidensi G20 di tengah pandemi memberikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Yang kedua, dengan menyelenggarakan presidensi G20, Indonesia secara tidak langsung mempresentasikan negara berkembang lainnya. Dan yang ketiga, Indonesia menjadi fokus utama perhatian di dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Yang terakhir, Indonesia dapat menyusun agenda pembahasan pada G20 yang dapat mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian di Indonesia. Manfaat G20 bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Kedua, G20 di Indonesia dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, presidensi G20 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia pada ranah internasional. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.